Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan dunia tiba-tiba dihebohkan oleh sebuah peristiwa yang tidak masuk akal. Berita menyebar dengan cepat di berbagai media. Orang-orang di seluruh dunia terpaku di layar mereka. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana atau mengapa hal ini terjadi. Dunia terkejut. Kejadian nyata yang sulit dipercaya. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Malam itu, langit di atas kota mendadak berubah. Warna-warna asing berpendar seperti aurora yang belum pernah terlihat sebelumnya. Jalanan yang tadinya ramai mendadak sunyi. Orang-orang menengadah, terpaku oleh keanehan yang menyelimuti langit. Di tengah alun-alun kota, seorang anak kecil menarik tangan ibunya. "Bu, lihat, apa itu?" Suaranya bergetar, separuh takjub, separuh takut. Sang ibu menggenggam tangan anaknya lebih erat. Tapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Di sudut lain kota, seorang pemuda bernama Reza berdiri di balkon apartemennya. Matanya menyipit, berusaha menangkap setiap detail fenomena di langit. Sesaat kemudian, layar ponselnya menyala. Grup-grup percakapan online dipenuhi teori-teori liar. Sebagian mengira ini fenomena alam langka. Sebagian lagi berspekulasi tentang eksperimen rahasia yang bocor. Namun, ada satu pesan yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. "Jangan keluar rumah. Mereka sudah datang." Reza mengernyit. "Siapa mereka?" Tangannya bergerak cepat membalas pesan itu. Tapi sebelum ia sempat menekan tombol kirim, listrik di seluruh kota padam serempak. Suasana yang tadinya mencekam kini berubah total. Tidak ada lampu jalan, tidak ada suara kendaraan. Hanya bayang-bayang hitam yang mulai bergerak di sudut-sudut kota. Dalam gelap, suara napas orang-orang terdengar lebih jelas. Beberapa mencoba menyalakan ponsel, tetapi sinyal hilang. Tidak ada internet, tidak ada komunikasi. Hanya kegelapan yang pekat dan udara yang terasa semakin berat. Reza masih berdiri di balkon. Matanya berusaha menembus gelap. Samar-samar, ia melihat sesuatu di jalanan. Bayangan. Awalnya hanya satu, lalu dua, lalu semakin banyak. Mereka tidak berjalan seperti manusia biasa. Gerakan mereka halus, seolah melayang. Tiba-tiba, seseorang berteriak di kejauhan. Jeritan itu melengking, lalu terhenti begitu saja, seolah ditelan kegelapan. Beberapa orang yang masih ada di luar langsung berlarian menuju rumah mereka masing-masing, menutup pintu dan jendela. Reza bergegas masuk ke dalam apartemen, menutup tirai dan mengunci pintu. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi tubuhnya gemetar. Pesan misterius di ponselnya tadi kini terasa semakin nyata. Di luar, sesuatu mulai mengetuk pintu-pintu rumah. Perlahan, teratur, tapi terasa bukan seperti ketukan manusia. Reza menahan napas. Apartemennya berada di lantai 3. Tidak mungkin ada yang bisa mengetuk jendelanya. Namun, saat ia menoleh ke arah jendela, sesuatu ada di sana. Sosok hitam dengan mata merah menyala menatapnya dari balik kaca. Reza membeku. Matanya terpaku pada sosok di balik jendela. Mata merah itu seolah menembus pikirannya, menyelami ketakutannya yang terdalam. Tanpa berpikir panjang, Reza mundur perlahan, berharap makhluk itu hanya ilusi. Tapi saat ia berkedip, sosok itu menghilang. Napasnya tersengal. Pikirannya berputar cepat, mencoba mencari penjelasan. Mungkin hanya refleksi, mungkin ini efek dari cahaya aneh di langit. Tapi sebelum ia sempat menenangkan diri, suara lain terdengar dari dalam apartemennya. Sebuah bisikan, pelan, tapi jelas, tepat di belakangnya. Reza merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tidak sendiri. Dengan tangan gemetar, ia meraih benda apapun yang bisa dijadikan senjata. Sebuah vas bunga di atas meja. Lalu, dengan napas tertahan, ia berbalik. Ruangan itu kosong. Namun, pintu lemari di sudut kamar perlahan bergerak, terbuka sedikit demi sedikit. Ada sesuatu di dalamnya. Tanpa sadar,
Reza melangkah mundur. Tangannya mencengkeram vas lebih erat. Lalu, sebuah tangan kehitaman merayap keluar dari celah pintu. Reza ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tangan kehitaman itu menjulur lebih jauh, merayap di lantai seperti makhluk tanpa tulang. Jantungnya berdebar kencang. Ia melangkah mundur, tapi kakinya menyentuh meja, membuat vas di tangannya jatuh dan pecah berkeping-keping. Suara pecahan itu menggema di ruangan yang sunyi. Dan saat itu juga, tangan kehitaman itu berhenti. Hening. Lalu, dengan kecepatan tak terduga, sesuatu melompat keluar dari dalam lemari. Reza tak sempat melihat jelas. Hanya kilatan sosok gelap dengan mata merah menyala. Ia terjatuh ke lantai. Tubuhnya gemetar. Makhluk itu bergerak di sudut ruangan, menempel di langit-langit seperti bayangan yang hidup. Reza merangkak ke belakang, berusaha mencapai pintu. Tangannya gemetar saat mencoba membuka kunci. Tapi makhluk itu bergerak lebih cepat. Dalam sekejap, ia sudah berada tepat di hadapan Reza. Mata merah itu semakin bersinar, menyelimuti ruangan dengan cahaya yang aneh. Sesuatu berbisik di kepalanya, bukan dalam bahasa manusia, tapi ia bisa merasakannya, seperti perintah atau mungkin peringatan. Dan tiba-tiba, semuanya berhenti. Makhluk itu menghilang. Suara-suara lenyap. Hanya keheningan yang tersisa. Reza terengah-engah. Ia tidak tahu apakah ini sudah berakhir, atau baru saja dimulai. Di luar, langit yang semula gelap kini berubah. Bukan menjadi terang, tapi semakin pekat. Seolah sesuatu yang lebih besar sedang mendekat. Reza berusaha mengatur napasnya, tapi rasa panik masih mencengkeram dadanya. Ia mengintip melalui celah tirai, berharap semuanya kembali normal. Namun, yang ia lihat justru sebaliknya. Langit di luar berubah. Bukan sekadar gelap, tetapi seakan retak. Seperti kaca yang dihantam sesuatu dari dalam. Retakan itu bercahaya, mengeluarkan kilatan aneh yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Di bawahnya, orang-orang mulai berlarian. Beberapa menjerit, beberapa terduduk tak berdaya, menatap langit dengan tatapan kosong. Seorang pria di jalan mencoba menyalakan mobilnya, tapi mesin mati total. Seolah seluruh energi di kota ini tersedot entah kemana. Lalu, sesuatu jatuh dari langit. Bukan hujan, bukan meteor, melainkan sosok-sosok hitam, mirip dengan makhluk yang tadi muncul di apartemen Reza. Satu persatu, mereka mendarat tanpa suara di jalanan. Mata merah mereka menyala di tengah kegelapan. Reza menutup tirai dengan cepat. Dadanya naik turun. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia sadar, ini bukan sekadar kejadian aneh. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah suara mendengung dari dalam kepalanya. Sama seperti bisikan tadi. Kali ini lebih jelas. Waktunya telah tiba. Reza menutup telinganya, mencoba mengusir suara itu. Tapi semakin ia mencoba mengabaikan, semakin keras suara itu bergema di benaknya. Tiba-tiba, lampu di kamarnya berkedip. Semua benda elektronik yang tadinya mati mendadak menyala sendiri, menampilkan simbol-simbol aneh di layar mereka. Dan di cermin kamar, sesuatu mulai muncul. Bayangan Reza, tersenyum padanya. Reza terdiam. Napasnya memburu. Itu bukan sekadar refleksi dirinya di cermin. Sosok itu memang menyerupainya. Tapi ada sesuatu yang salah. Senyuman di wajah bayangannya terlalu lebar. Terlalu tidak manusiawi. Matanya, yang seharusnya mencerminkan ketakutan, justru berkilat penuh kegembiraan yang menyeramkan. Lalu, bayangan itu mulai bergerak. Tidak mengikuti gerakan Reza, melainkan bergerak sendiri. Kepala miring ke samping, senyum semakin melebar. Tangannya terangkat, seolah hendak meraih keluar dari permukaan kaca. Reza mundur, tapi bayangan itu tetap mendekat. Tangannya kini menembus cermin seperti air, meneteskan cairan hitam ke lantai. Kau sudah melihatnya. Tidak ada jalan kembali. Suara itu terdengar jelas di kepalanya. Bukan berasal dari bibir bayangan itu, melainkan langsung menghantam pikirannya. Reza menjerit dan melempar sesuatu ke arah cermin. Prang!
Pecahan kaca berhamburan ke lantai, memantulkan bayangan-bayangan yang bergerak sendiri. Namun, sosok itu tidak menghilang. Dari serpihan kaca, bayangan Reza perlahan muncul, membentuk tubuh baru. Gelap, tanpa wajah, hanya mata merah yang menyala seperti api. Reza tersentak. Ia berlari ke pintu, mencoba keluar dari apartemen. Tangannya bergetar saat memutar gagang pintu, tapi sesuatu menahannya. Tangan hitam itu, tangan dari cermin, mencengkeram pergelangannya. Dingin, keras, tidak bisa dilepaskan. Perlahan, bayangan itu mendekat, berbisik tepat di telinganya. Dunia ini akan berubah. Dan kau, Reza, adalah bagiannya. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari luar. Seluruh gedung bergetar, dan dari langit yang retak, sesuatu mulai turun. Sebuah bentuk yang mustahil dijelaskan dengan kata-kata. Besar, tak berbentuk, dan seolah bukan berasal dari dunia ini. Reza hanya bisa menatap dengan mata melebar, sementara lengannya masih dicengkeram oleh bayangan dirinya sendiri. Di luar, dunia mulai runtuh. Reza tak bisa bergerak. Bayangan hitam yang mencengkeram tangannya semakin erat, seolah hendak menelan dirinya bulat-bulat. Di luar, kota seakan kehilangan warna, berubah menjadi hitam dan putih seperti film lama yang hampir usang. Langit yang retak kini benar-benar hancur. Retakannya melebar, dan dari celah-celah itu, sesuatu yang tak berbentuk mulai merembes keluar. Bentuknya tak jelas, seperti kabut hitam yang berputar dengan jutaan mata merah yang menatap ke segala arah. Di jalanan, orang-orang yang tadi berlarian kini membeku di tempat. Tidak bergerak, tidak bernapas. Reza ingin menjerit, ingin berlari, ingin melepaskan diri dari cengkeraman bayangan itu. Tapi tubuhnya tak mau menurut. Lalu, suara itu terdengar lagi. Kau harus memilih. Reza menelan ludah. Suara itu datang dari dalam dirinya sendiri. Atau mungkin, dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Tiba-tiba, cengkeraman di tangannya melemah. Bayangan itu mulai mundur, meresap kembali ke dalam kegelapan yang kini memenuhi seluruh ruangan. Dan saat itulah, waktu berhenti. Tidak ada angin, tidak ada suara. Bahkan detak jantung Reza pun tak lagi terdengar. Di depannya, sesosok siluet berdiri, samar di tengah kekosongan yang semakin meluas. Dunia ini telah mencapai batasnya. Kami hanya datang untuk mengambil kembali apa yang seharusnya tidak pernah ada. Reza menatap sosok itu, ingin bertanya, tapi bibirnya tak bisa bergerak. Siluet itu mendekat, dan dalam sekejap, segala sesuatu di sekitar Reza lenyap. Tidak ada apartemen, tidak ada kota, tidak ada dunia. Hanya ada kegelapan. Dan suara terakhir yang terdengar di telinganya adalah bisikan halus yang membuat bulu kuduknya berdiri. Saat kau bangun, dunia takkan lagi sama. Lalu semuanya menghilang. Lantai di bawahnya terasa dingin, kasar, bukan lagi lantai apartemennya. Udara di sekitarnya begitu sunyi, seakan tak ada kehidupan. Ia berusaha bangkit, kepalanya berdenyut hebat. Matanya menyesuaikan diri dengan cahaya redup yang mengelilinginya. Langit di atas bukan lagi langit biru atau kelabu kota yang ia kenal. Sekarang berwarna ungu pekat, dengan retakan cahaya merah yang seakan menjalar seperti luka yang tak sembuh. Kota tempatnya tinggal telah berubah. Bangunan yang dulu ia kenal kini tampak seperti reruntuhan. Beberapa gedung miring dengan sudut yang mustahil, seakan gravitasi tak lagi bekerja sebagaimana mestinya. Jalanan berkelok-kelok seperti terlipat oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan yang paling menyeramkan, tak ada satupun manusia di sekitarnya. Reza berdiri dengan tubuh gemetar. Suasana di sekelilingnya begitu aneh, seolah dunia ini masih dalam proses terbentuk kembali. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki. Seseorang, atau sesuatu, sedang berjalan mendekat. Reza menahan napas. Dari balik kabut tipis, sosok itu muncul. Bukan manusia. Makhluk itu tinggi, lebih dari 2 meter, dengan tubuh yang seperti bayangan hitam yang berdenyut. Mata merahnya menatap lurus ke arah Reza, dan saat mulutnya terbuka,
Suara gemuruh seperti ribuan bisikan terdengar bersamaan. Kau seharusnya tidak ada di sini. Jantung Reza berdegup kencang. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Makhluk itu semakin dekat. Tapi karena kau sudah ada di sini, kami akan memberikan pilihan. Langit di atas semakin bergetar, dan dari kejauhan, suara-suara aneh mulai terdengar. Seakan ada sesuatu yang jauh lebih besar, yang sedang bangun. Dan saat itu juga, Reza sadar, dunia ini bukan sekadar berubah. Dunia ini bukan lagi dunia yang ia kenal. Reza berdiri terpaku. Makhluk itu mendekat dengan langkah perlahan. Matanya yang merah berpendar dalam kegelapan. Kau tidak seharusnya ada di sini, ulang makhluk itu. Suaranya bergema di udara yang terasa berat. Reza menelan ludah. Di mana ini? Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Makhluk itu mengangkat tangannya. Udara di sekitar mereka berputar, dan tiba-tiba, bayangan hitam merayap di tanah, membentuk dua pintu di depan Reza. Salah satu pintu berwarna putih, bersinar lembut. Pintu lainnya hitam, berdenyut seperti sesuatu yang hidup. Dua pilihan. Satu akan membawamu kembali ke tempat asalmu. Tapi, makhluk itu berhenti sejenak. Suaranya berubah menjadi lebih dalam. Kau akan melupakan semuanya. Seolah kejadian ini tidak pernah terjadi. Reza menatap pintu putih itu. Pilihan kedua, lanjut makhluk itu, menunjuk pintu hitam. Kau akan mengetahui kebenaran di balik semua ini. Tapi kau tidak bisa kembali. Dunia yang dulu kau kenal telah berakhir. Jantung Reza berdebar. Jika ia memilih pintu putih, maka semuanya akan kembali seperti semula. Ia bisa kembali ke kehidupannya, seolah semua ini hanya mimpi buruk. Tapi jika ia memilih pintu hitam, ia menatap makhluk di hadapannya. Apa sebenarnya yang terjadi pada dunia? Makhluk itu tersenyum, atau setidaknya sesuatu yang menyerupai senyuman. Dunia tidak musnah, tapi ia telah berubah. Mereka yang tidak bisa menerima perubahan, menghilang. Reza menatap kedua pintu itu. Pilihan ini bukan hanya tentang dirinya. Ia bisa melupakan segalanya dan hidup dalam ketidaktahuan, atau ia bisa tetap di sini, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di kejauhan, suara-suara aneh mulai terdengar. Seakan ada sesuatu yang semakin dekat. Reza menghela napas. Lalu, ia melangkah maju. Tangannya terulur, menyentuh gagang pintu. Dan segalanya berubah. Saat tangan Reza menyentuh gagang pintu, udara di sekitarnya bergetar. Seperti ada kekuatan tak kasat mata yang merayap ke dalam tubuhnya, mengalir melalui nadi, menekan dadanya. Lalu, pintu itu terbuka. Cahaya hitam menyelimuti pandangannya. Seketika, ia merasa jatuh, bukan ke bawah, tapi ke arah yang tak bisa ia pahami. Dunia di sekelilingnya berubah menjadi serpihan-serpihan bayangan, berputar dalam pusaran tak berujung. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya menghilang di antara kehampaan. Lalu, semuanya berhenti. Reza terbangun di tengah hamparan kota yang sama sekali berbeda. Gedung-gedung menjulang, tetapi bentuknya aneh, seperti bengkok dan berputar ke arah yang tak seharusnya. Langit di atas berwarna ungu gelap, dihiasi retakan cahaya merah. Dan di sekitar, ada mereka, manusia, atau sesuatu yang menyerupai manusia, berjalan dengan wajah kosong, mata mereka seperti kaca, tanpa emosi. Mereka beraktivitas seperti biasa, tetapi gerakan mereka terputus-putus, seperti boneka yang rusak. Reza mencoba berbicara kepada salah satu dari mereka. "Hei, kau tahu ini di mana?" Orang itu berhenti, menoleh perlahan. Bibirnya bergerak, tetapi suara yang keluar adalah suara berulang, seperti rekaman yang terjebak dalam loop. Dunia ini, dunia ini, dunia ini. Reza mundur selangkah. Sesuatu tidak beres di sini. Lalu, suara berat yang familiar menggema dari belakangnya. Kau telah memilih. Makhluk bayangan itu muncul kembali. Selamat datang di dunia yang tersisa. Reza menatap makhluk itu dengan napas tersengal.
Apa maksudmu dunia yang tersisa? Makhluk itu mengangkat tangannya. Dari kejauhan, ia melihat sebuah bangunan besar, menjulang tinggi di tengah kota. Jawaban yang kau cari ada di sana. Jantung Reza berdegup kencang. Apa yang menunggunya di dalam bangunan itu? Ia hanya tahu satu hal, tidak ada jalan kembali. Reza melangkah perlahan. Setiap sudut kota ini terasa begitu aneh, begitu sunyi. Seakan waktu tidak benar-benar berjalan. Manusia-manusia yang ia lihat hanya bergerak dalam pola yang sama, tanpa ekspresi, tanpa tujuan. Bangunan di tengah kota itu semakin jelas di depan matanya. Bentuknya menjulang seperti menara kegelapan, dengan jendela-jendela tinggi yang tidak mencerminkan apapun. Makhluk bayangan itu masih mengikutinya. Langkahnya tak bersuara di atas jalanan berbatu. Kenapa mereka seperti itu? Tanya Reza tanpa menoleh. Mereka adalah sisa, jawab makhluk itu dengan nada datar. Orang-orang yang memilih untuk melupakan kebenaran. Mereka masih hidup, tetapi tidak benar-benar ada. Reza merasakan bulu kuduknya meremang. Dunia ini terasa begitu salah. Saat ia mendekati bangunan besar itu, sebuah pintu raksasa terbuka perlahan. Udara dingin menyeruak keluar, seperti napas dari sesuatu yang telah lama tertidur. Di dalamnya, ada aula luas. Di tengah aula itu, berdiri sebuah kursi. Dan di atas kursi itu, seseorang duduk. Seorang pria dengan pakaian hitam. Wajahnya tirus, matanya tajam, dan kulitnya pucat seperti orang yang telah lama tidak melihat matahari. Reza menelan ludah. Pria itu menatapnya lama sebelum akhirnya berbicara. Akhirnya kau datang. Reza merasakan tubuhnya menegang. Ada sesuatu yang sangat salah dengan tempat ini. Siapa kau? Tanyanya. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum, lalu mengangkat tangannya. Dan tiba-tiba, semuanya bergetar. Dinding-dinding bangunan mulai berubah bentuk, bergerak seakan hidup. Lantai di bawah kaki Reza bergoyang seperti ombak. Lalu, suara yang menggema di seluruh ruangan. Dunia ini ada karena pilihan. Dan sekarang, kau harus membuat pilihan terakhir. Reza terperangah. Pilihan. Apa yang harus ia pilih? Ruangan itu bergetar semakin kuat. Bayangan di dinding menari liar, seolah hendak melahap seluruh keberadaan Reza. Pria berpakaian hitam itu berdiri dari kursinya, menatapnya dengan sorot mata yang tajam. Kau telah datang sejauh ini, Reza. Sekarang, waktunya memilih. Reza mengepalkan tangan. Memilih apa? Pria itu tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya. Di belakangnya, dua pintu besar muncul dari kegelapan. Pintu pertama memancarkan cahaya hangat, seperti sinar matahari yang menembus dedaunan. Udara dari sana terasa damai, menenangkan. Pintu kedua gelap pekat. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya kehampaan yang memanggil. Pintu pertama adalah kepastian, kata pria itu. Kau akan kembali ke dunia lamamu, seolah semua ini tidak pernah terjadi. Hidupmu akan tetap sama. Reza melirik pintu itu. Cahaya dari dalamnya begitu menggoda, menawarkan kenyamanan. Dan pintu kedua? Tanyanya, meski ia sudah bisa menebak jawabannya. Pria itu tersenyum lebih lebar. Pintu kedua adalah kebenaran. Jika kau melewatinya, kau akan mengetahui segalanya. Dunia ini, dirimu sendiri, dan alasan kau dibawa ke sini. Tapi ingat, tidak ada jalan kembali. Jantung Reza berdegup kencang. Pilihan ini lebih besar dari yang ia kira. Ia bisa kembali, menjalani hidup seperti biasa, melupakan semua ini, atau melangkah ke dalam kegelapan dan menghadapi sesuatu yang mungkin lebih besar dari dirinya sendiri. Makhluk bayangan yang mengikutinya sejak awal berdiri di sampingnya. Pilihlah, sebelum semuanya runtuh. Dinding mulai retak. Langit di atas mereka bergemuruh, seperti akan runtuh menimpa dunia ini. Reza menatap kedua pintu itu. Ia menarik napas dalam-dalam. Lalu, ia melangkah. Reza memilih pintu kedua. Begitu ia melewatinya, hawa dingin menerpa wajahnya. Gelap, sunyi,
Namun ada sesuatu yang aneh. Ia merasa ringan, seolah sedang melayang di ruang tanpa batas. Di kejauhan, titik-titik cahaya muncul, seperti bintang yang bergerak mendekatinya. Cahaya itu berputar mengelilinginya, membentuk pola-pola aneh di udara. Lalu, suara itu datang. Kau telah memilih, Reza. Sekarang, lihatlah dunia seperti yang sebenarnya. Tiba-tiba, semuanya berubah. Ia berada di sebuah ruangan putih, tanpa dinding, tanpa langit, tanpa lantai. Di depannya, tergantung sebuah layar raksasa, memperlihatkan potongan-potongan ingatan. Ia melihat dirinya sendiri. Seorang anak kecil yang berlari di bawah hujan, seorang remaja yang duduk termenung di tepi jendela, seorang pria yang berjalan di antara keramaian tanpa arah. Lalu, ia melihat sesuatu yang lebih besar, gambaran dunia. Kota-kota yang hancur, manusia-manusia yang berjalan tanpa jiwa, teknologi yang menguasai segalanya. Sebuah sistem yang mengendalikan kehidupan mereka tanpa mereka sadari. Dunia yang kau kenal hanyalah ilusi. Suara itu menggema di benaknya. Mereka telah lama tidur, hidup di bawah kendali sesuatu yang lebih besar dari mereka sendiri. Dan sekarang, kau tahu kebenarannya. Reza terengah-engah. Ini terlalu besar. Lalu, apa yang harus kulakukan? Tanyanya dengan suara bergetar. Tiba-tiba, layar itu menghilang. Dan di depannya, pria berpakaian hitam itu kembali muncul. Tapi kali ini, wajahnya lebih jelas. Reza tersentak. Pria itu adalah dirinya sendiri. Kau adalah kunci, Reza. Kini hanya ada satu hal yang tersisa. Pilihan terakhir. Ruangan itu mulai bergetar. Cahaya di sekelilingnya meredup. Pilihan terakhir? Apa yang harus ia lakukan sekarang? Reza menatap sosok yang menyerupai dirinya sendiri. Tatapan pria itu kosong, tapi penuh makna. Seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan, atau sesuatu yang Reza belum sadari. Kau telah sampai di akhir perjalanan. Reza, ini saatnya memilih. Suara pria itu terdengar lebih dalam, menggema di seluruh ruangan putih yang mulai bergetar. Aku tidak mengerti, ujar Reza, mencoba memahami situasi ini. Dunia ini adalah ilusi. Hidup yang selama ini kau jalani bukanlah kenyataan, melainkan bagian dari sebuah sistem yang telah mengendalikan segalanya. Kau bisa kembali dan melupakan semua ini, atau kau bisa menghancurkan ilusi ini selamanya. Ruangan itu semakin redup. Sekarang hanya ada dua sosok yang berdiri berhadapan, Reza dan bayangannya sendiri. Jika aku memilih untuk menghancurkannya, apa yang terjadi? Semua akan berakhir. Sistem ini akan runtuh, dan dunia akan melihat kebenaran. Tapi itu juga berarti, kau mungkin tidak akan kembali sebagai dirimu yang sekarang. Jantung Reza berdegup kencang. Jika ia kembali, hidupnya akan berjalan seperti sebelumnya. Semua yang ia lihat dan alami akan menjadi mimpi samar yang perlahan menghilang. Tapi jika ia memilih untuk menghancurkan ilusi ini, bagaimana aku bisa melakukannya? Bayangannya tersenyum. Kau tahu jawabannya, Reza. Kau selalu tahu. Ruangan tiba-tiba runtuh. Cahaya menyilaukan menyelimuti segalanya. Tubuh Reza terasa ringan, seolah jiwanya tercerai dari raga. Di dalam pikirannya, hanya satu pertanyaan yang tersisa. Apakah ia siap mengorbankan segalanya demi kebenaran? Lalu, semuanya menjadi putih, tapi tidak di tempat yang ia kenal. Langit di atasnya berwarna abu-abu, seolah tertutup kabut tipis. Di sekelilingnya, bangunan-bangunan tinggi berdiri megah, namun tak ada satupun tanda kehidupan. Jalanan kosong. Tak ada suara kendaraan, tak ada orang berlalu lalang. Sejenak, ia bertanya-tanya apakah ia masih hidup. Tangannya bergerak, merasakan dinginnya tanah di bawahnya. Napasnya berat, tapi ia sadar, ia masih ada. Namun dunia tidak lagi sama. Apa yang telah aku lakukan? Gumamnya. Lalu, sebuah suara terdengar di kejauhan. Suara langkah kaki. Reza menoleh cepat. Di ujung jalan,
Samar-samar terlihat sosok manusia berjalan ke arahnya. Beberapa orang, wajah mereka bingung, seolah baru saja terbangun dari tidur panjang. Apa ini nyata? Salah satu dari mereka bertanya, "Kita ada di mana?" Reza tersentak. Ia mengenali perasaan itu. Mereka baru saja melihat dunia untuk pertama kalinya. Semua yang dulu tertutup oleh sistem kini telah sirna. Ilusi telah runtuh. "Kau berhasil," bisik sebuah suara di kepalanya. Reza menarik napas dalam-dalam. Dunia telah berubah. Dan kini, lembaran baru dimulai. Setiap kejadian di dunia ini, seaneh atau sepelik apapun, semua terjadi atas izin Allah. Ada banyak hal yang mungkin tak kita pahami, tetapi setiap peristiwa selalu membawa hikmah bagi mereka yang berpikir. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Buku terbuka, akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda, kekuasaan, kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Tidakkah cukup bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?" Pakupin Quran Surat Fussilat 53. Kilauan catatan. Cerita ini hanyalah fiktif yang dibuat seolah nyata untuk diambil hikmahnya. Semoga kisah ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Orang mengangkat tangan tanda perayaan jika kalian menyukai cerita ini. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Api, balon ucapan, apa pendapatmu tentang cerita ini? Yuk, diskusikan di kolom komentar.